Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online King Kids. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama? Hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Ayo kita persiapkan diri kita dengan menggunakan baju yang rapi. Jangan membawa makan dan minuman, jangan bermain-main, dan harus mengikuti ibadah sampai selesai ya. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan Yesus agar ibadah kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bila kita ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Caranya adalah pegang tali telinga masker dan pasangkan pada telinga kita kiri dan kanan. Dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan ya adik-adik. Caranya, basahi tangan dengan air, lalu berikan sabun secukupnya. Pertama, gosokkan telapak tangan kita sampai berbusa. Kedua, gosokkan punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, bersihkan sela-sela jari kita. Keempat, bersihkan jari-jari tangan kanan dan kiri. Kelima, kita bersihkan ibu jari kita. Dan yang keenam, bersihkan kuku-kuku kita. Nah, sudah bersih deh adik-adik. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa Bapa kami. Suka boya mama tatalah sarama ahika tatatam pi atapun gapati tarika rasaki ata ali ini apunia isalapa kami abakti mama munia isalapa kami. Jangan juga air percobaan dan sesama kami mencapai amin. Adik-adik semua, sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajar
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau nyatakan bahwa kita cinta sama Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita nyanyikan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa pastinya. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Saya. Oke. Kita mau mulai puji-pujian kita pada hari ini. Oke, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Kak Vici mau yang lagi duduk, ayo berdiri dulu. Biar kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan Yesus. Semuanya siap memuji Tuhan? Kurang gede suaranya, siap? Oke, sama-sama katakan K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya, katakan K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, sama-sama katakan K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih.
Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Gimana lagunya? Masih semangat memuji Tuhan? Kurang gede suaranya, masih semangat? Oke, sekarang kita mau nyanyi satu pujian lagi. Mari sama-sama katakan kasih sukacita. Lagunya lagu Waro. Kasih sukacita dengan sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, katakan kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama katakan, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan setiap hari. Sekali lagi, setiap hari. Adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman-teman kita. How
sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab dari Mazmur 91. Dalam hidupnya Allah duduk dulu melakukan agar kebahagiaan Tuhan tetap hidupku dan kuku takku aja. Sekudanya akas maka dari jalan penangkapan diperingati sampai Yamsu. Dengan kepakan yang akan menolong engkau di pasarnya agar berdua kesenaya ialah besar dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap setamu terhadap anak tabak di waktu siang. Terhadap penyakit sampai yang jalan di dalam gelap terhadap penyakit memulai yang mau dibuat hutang. Wah semua di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan nimpamu. Engkau mendengar matamu sendiri dan melihat berbahasa terhadap orang fasik. Sebab Tuhan yang telah beritahu aku yang tiga telah berbuat Tuhanmu. Mengatakan tidak akan nimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab maka akan bintang padaku untuk menjaga engkau di segala jamu. Maka akan mendatang di atas tangannya supaya kakimu jangan tertutup kepada batu. Sehingga tertutup kaki engkau akan menginjakkan dengan naga. Suka dia mereka padaku, aku membukannya, aku petinya sebagai mengenal namaku. Biar Yesus padaku, aku jawab akan menyatai, dia selesaikan membukannya dan menyiapkannya. Dengan pacarmu akan kekenyakan dia dan akan kebiatan kesempatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik bisa mengarahkan tangan kalian ke layar handphone kalian atau ke layar laptop kalian untuk berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari segala penyakit sampar. Bahkan dari virus corona ya Tuhan. Bahkan dari krisis ekonomi secara global ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan Yesus turun di atas bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang sudah terkena virus corona Bapa. Oleh bilur darah Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster, TNI dan Polri yang merawat setiap mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi setiap mereka. Mereka semua aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah para pemimpin bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko Nyotor Harjo Bapak. Juga Gembala kami CK7 Dr. Rianto ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan kesehatan ya Bapak. Dimanapun kedua hamba-Mu ini mereka melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang terus ada dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga besar mereka. Semuanya mereka aman di dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Oke. Sekarang kita akan mulai untuk firman Tuhannya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau melihat panggung boneka. Adik-adik duduk yang rapi dan kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan di hati Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau urapi telinga kami, Engkau urapi pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima
kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Alkisah, ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Papa, berikan kepadaku sekarang ini sebagian bagianku dari kekayaan Papa. Untuk apa engkau meminta bagian hartamu, nak? Aku akan menjualnya, Ayah. Sebagian bekal untuk pergi merantau. Aku mau pergi ke negeri yang jauh. Baiklah anakku, kalau memang itu permintaanmu. Tetapi satu pesan ayah buat kamu, nak. Berhati-hatilah dengan uangmu. Jangan terlalu boros dan suka jajan. Baik, Papa. Ayah yang baik ini kemudian memberikan sebagian kekayaannya untuk si bungsu. Kemudian berangkatlah si bungsu ke negeri yang jauh dengan membawa uang yang banyak hasil penjualan warisannya. Si bungsu awalnya mempunyai banyak uang, tetapi karena di negeri yang jauh, ia memboroskan uangnya dengan hidup bersenang-senang dan berfoya-foya, sampai akhirnya ia tidak mempunyai uang lagi. Selain itu, di negeri yang jauh tersebut mulai terjadi suatu bencana kelaparan yang besar, sehingga ia jatuh melarat. Teman-teman, sekarang aku telah jatuh miskin karena aku telah melakukan perbuatan dosa. Dan sekarang aku akan memikul perbuatan dosaku. Aku menyesal melakukan semua ini. Aku mau pulang kampung menemui papaku. Aku berjanji, jika bertemu papaku nanti, aku akan berkata kepadanya, Papa, aku sudah berdosa terhadap Allah dan juga terhadap Papa. Tidak layak lagi aku disebut anak Papa. Anggaplah aku seorang pekerja, Papa. Papa, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap Papa. Tidak layak lagi aku disebut anak Papa. Anakku, Papa senang engkau sudah kembali lagi. Ayo ganti bajumu yang dekil ini. Ayo kita akan makan bersama. Kita bersukaria, berpesta merayakannya. Sebab ayah senang, anakku. Ayah yang sudah mati sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang sekarang ditemukan kembali. Bertahun-tahun lamanya aku bekerja untuk Papa dan selalu mentaati perintah Papa. Tapi seekor anak kambing pun belum pernah Papa berikan kepada saya, supaya saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman saya. Tetapi baru saja datang si bungsu, sudah menghabiskan harta ayah, menerima dengan baik, bahkan membuat pesta untuknya. Nak, kamu selalu bersama Papa. Dan semua milik Papa milikmu juga. Tetapi sudah seharusnya kita bersuka cita merayakan kepulangan adikmu. Adik-adik, tujuan bapaknya itu baik. Bapaknya mau mengajarkan suatu sikap mengampuni kepada anaknya yang bersalah dan juga mau mengajarkan kepada anaknya yang sulung untuk menerima kembali keberadaan adiknya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about it.
deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam, dalam, dalam banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jer, jer, ro, ro. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jero banget. Jero, jero, jero banget. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat panggung boneka mengenai kisah anak sulung dan anak bungsu. 1 bulan ini kita belajar tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang kasih yang terutama, yaitu dari pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buat kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik ke sebuah rumah. Kita mau lihat rumah ini, di dalamnya ada siapa sih? Wah, ada seorang ayah dan 2 orang anaknya. Ketika ayahnya mau pergi keluar, ayahnya menasehati kedua anaknya, kakaknya dan adiknya, bilang bahwa jangan keluar rumah ya nak, jangan lari-larian di luar rumah. Lalu kakaknya dan adiknya bilang sama-sama anak-anaknya, oke pak. Nah, setelah ayahnya itu pergi, tiba-tiba apa adik-adik? Sang adik tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Dia keluar rumah, lalu apa? Berlari-lari. Tiba-tiba apa? Gebrak, jatuh. Aduh, kakiku sakit katanya. Dia menangis terseduh-seduh. Lalu apa adik-adik? Ayahnya dari kejauhan datang. Dia tidak memarahi sang adik, malah apa? Memeluknya dan menggendongnya. Lalu sang adik bilang, ayah maafin adik. Adik tidak mendengarkan nasihat ayah. Ketika ayah bilang jangan keluar rumah dan berlari-lari, tapi adik melakukannya. Maafin adik ya ayah. Lalu ayahnya dengan lembut bilang begini adik-adik, ya nak, kamu ayah maafkan, tapi jangan diulang kembali ya. Iya ayah, iya. Lalu adik-adik, sang kakak datang. Dia sambil marah bilang sama ayahnya, ayah, adik kan nakal, gak mau denger-dengeran sama ayah. Tapi kenapa ayah malah memeluk dan menggendong adik? Lalu sang ayah bilang sama kakaknya, nak, karena ayah mengasihi adik dan mengasihi kakak, maka kakak juga harus mengasihi adik. Karena adik sudah minta maaf sama ayah. Jadi, dan adik berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena kakak, karena ayah mengasihi kalian semuanya. Nah, demikian adik-adik. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Apapun kesalahan kita, kita datang sama Tuhan Yesus,
berdoa, minta ampun, bertobat, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Ayat hafalan hari ini adalah di Yohanes 15 ayat 12a. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya adik-adik, di Yohanes 15 ayat 12a. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Begitu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan kami juga belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk mengasihi sesama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.